Tiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu sistem reservasi kamar hotel. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota teman-teman saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Jeffrey Afdio, lalu ada teman saya Olo Stephen Panggabean, ada Luffy Varianda, Muhammad Anif Nurkolis, dan Dimas Pranata. Nah, studi kasus ini Studi kasus yang diangkat dalam proyek ini adalah sistem reservasi kamar hotel, di mana pengguna dapat melakukan pemesanan kamar berdasarkan data tamu dan jenis kamar yang tersedia. Sistem dirancang menggunakan pendekatan berbasis objek yang terdiri dari beberapa kelas yang saling berhubung, yaitu ada kelas tamu, kelas kamar, kelas reservasi, dan kelas eksekutif. Lanjut. Nah, untuk tabel WML seperti ini, di mana kami menggunakan inheritance, di mana superkelasnya itu adalah kamar dan subkelasnya itu adalah kamar eksekutif. Dan main itu adalah kelas utama dan kelas bawahnya adalah kelas reservasi dan kelas tamu yang akan masing-masing kelas yang akan disampaikan oleh teman saya nantinya. Lanjut. Nah, untuk kelas pertama adalah kelas kamar. Di sini analisisnya merupakan dasar yang mempresentasikan kamar hotel secara umum dengan atribut seperti nomor kamar, tipe kamar, harga per malam. Terdapat metode untuk menampilkan informasi kamar dan menghitung total biaya menginap. Enkapsulasinya, penerapan dalam program pada kelas kamar, atribut harga per malam dideklarasikan sebagai privat. Lalu kita masuk kepada kodenya. Di sini dapat kita lihat public class kamar. Di sini kami menggunakan properti. Yang pertama itu ada variabel nomor kamar dengan tipe data integer, tipe kamar dengan tipe data string, dan ada harga per malam dengan tipe data double. Di sini untuk harga per malam kami menggunakan privat. Lalu ada konstruktor, ada public kamar dengan parameter yang pertama ada nomor kamar, ada tipe kamar, dan harga per malam. Di sini kami menggunakan disk nomor kamar, kami panggil dia nomor kamar di bagian propertinya, nomor kamar, lalu ada tipe kamar, dan begitu juga harga per malam. Lalu ada public double get harga per malam. Kita return dengan harga per malam, lalu kita menggunakan metode public void tampilkan info kamar. Nah, di sini di sini tampilan kamar akan dipanggil di bagian si konstruktor nanti. Nomor kamar akan dipanggil di bagian konstruktor, lalu tipe kamar juga akan dipanggil di sini dan harga per malam. Lalu ada public double, hitung total harga dengan parameter integer jumlah malam. Kelas berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini kita memiliki kelas selanjutnya yaitu kamar eksekutif sebagai anak. Nah, di sini kita merupakan turunan dari kelas kamar inheritance. Kelas kamar eksekutif ini adalah turunan dari kelas kamar inheritance. Kamar dari kelas ini menambahkan atribut baru berupa fasilitas khusus dan kapasitas tambahan, serta metode tambahan untuk menampilkan informasi khusus kamar eksekutif. Nah, dalam inheritance sendiri, penerapan dalam program kelas kamar eksekutif yaitu turunan dari kelas kamar. Artinya, kamar eksekutif secara otomatis memiliki atribut dan metode dari kamar, namun dapat juga menambahkan atribut dan metode khusus seperti fasilitas khusus dan juga kamar kapasitas tambahan. Bisa kita lihat pada kode di bawah. Nah, pada kode itu di sini kita membuat kelas baru bernama kamar eksekutif. Kemudian dengan kata kunci extend kamar yang menunjukkan bahwa kamar eksekutif ini mewarisi semua atribut dan metode dari kelas kamar. Kemudian artinya kamar eksekutif adalah subclass, sedangkan kamar adalah superclass. Bisa kita lihat di selanjutnya itu adalah kita memiliki privat fasilitas khusus dan juga privat kapasitas tambahan, di mana fasilitas khusus menyimpan informasi tentang fasilitas tambahan yang hanya tersedia di kamar eksekutif. Kemudian kapasitas tambahan juga menyimpan beberapa jumlah orang ekstra yang dapat ditampung di kamar ini selain kapasitas standar. Perlu diketahui, dua properti ini tidak ada di kelas kamar, jadi hanya dimiliki oleh kamar eksekutif. Kemudian di bawahnya kita lihat ada konstruktor. Nah, dari konstruktor itu kita bisa lihat public kamar eksekutif adalah konstruktor yang dipanggil saat membuat objek baru, yaitu kamar eksekutif.
Kemudian bisa kita lihat ada super, yaitu memanggil konstruktor dan super kelas kamar agar nomor kamar dan tipe kamar dan juga harga per malam bisa langsung diinisialisasi. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat disk fasilitas khusus dan juga disk kapasitas tambahan yang dimana fungsinya menyimpan nilai ke atribut lokal. Perlu diketahui, super wajib dipanggil di baris pertama pada konstruktor super subclass. Kemudian di sini kita memiliki metode khusus. Nah, metode khusus ini yaitu tampilkan info eksekutif. Yaitu metode ini menampilkan informasi lengkap tentang kamar eksekutif, nomor kamar dan tipe kamar. Diwarisi dengan dari kelas kamar, jadi bisa langsung diakses. Kemudian get harga per malam digunakan karena harga per malam di kelas kamar bersifat privat sehingga hanya bisa diambil lewat metode getter. Kemudian fasilitas khusus dan kapasitas tambahan ditampilkan sebagai keunggulan kamar eksekutif. Kemudian kelas selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah selanjutnya kita masuk ke kelas tamu, yang dimana kelas tamu ini merupakan kelas tambahan. Nah, yang nantinya bakalan mempresentasikan data tamu hotel seperti ID, nama, nomor telepon, dan juga nantinya bakal ada terdapat metode untuk menampilkan si informasi si tamu dan memberikan kata sambutan kepada tamu. Nah, bisa dilihat pada code-nya. Di situ ada public class tamu, yang dimana ada tipe datanya string, itu ID, terus string nama, string nomor telepon. Nah, di bawahnya ada constructor. Nah, public tamu sebagai constructor yang di dalamnya terdapat parameter string ID, string nama, string nomor telepon. Terus this ID sama dengan ID, terus this nama sama dengan nama, dan this nomor telepon sama dengan nomor telepon. Nah, selanjutnya ada method uh, yang dimana void public void yang nantinya bakalan menampilkan informasi di si tamu. Nah, di situ dia bakalan mengeprintkan ID si tamu, terus nama si tamu, dan nomor telepon si tamu. Selanjutnya ada public void sapa tamu, yang dimana nantinya bakalan memberi kata sambutan kepada si tamu. Nah, selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelas reservasi, yaitu kelas yang menggabungkan objek tamu dan kamar ke dalam satu objek reservasi. Nah, terdapat atribut tambahan, jumlah malam, serta metode untuk menampilkan detail reservasi dan menghitung total biaya. Nah, setiap objek reservasi terbentuk dari kombinasi antara tamu yang melakukan reservasi dan kamar yang dipesan. Nah, kita masuk ke dalam kodenya, yaitu ada property ID dengan variabel string, tamu dengan tamu, kamar, variabel kamar, jumlah malam yaitu dengan integer. Selanjutnya kita masuk ke dalam struk konstruktornya, yaitu konstruktor reservasi. Nah, ini digunakan untuk menganalisasi objek baru dengan data yang diberikan, yaitu ID, tamu-tamu, kamar-kamar, dan INT jumlah malam. Nah, titik ID ini sama dengan ID, titik tamu itu tamu, titik kamar adalah kamar, sama dengan kamar, titik jumlah malam adalah jumlah malam. Nah, ini untuk setiap kali objek dibuat, semua data langsung diset sesuai parameter yang diterima. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode tampilkan info reservasi. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan detail informasi reservasi ke layar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menampilkan reservasinya, ID reservasinya, lalu memanggil metode untuk menampilkan info tamu dan kamarnya, yaitu dengan tamu titik tampilkan info tamu dan kamar tampilkan info kamar. Lalu selanjutnya menampilkan lama menginapnya dengan sistem outPrintln lama menginap. Selanjutnya yang terakhir itu ada metode get total biaya. Nah, di sini digunakan untuk menghitung total biaya menginap berdasarkan jumlah malamnya. Nah, perhitungan biaya dilakukan dengan memanggil metode hitung total harga, return kamar hitung total harganya, dan objek kamar. Lalu dikalikan dengan jumlah malam tamunya. Baik, selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelas main atau kelas utama.
di mana kita memiliki public static void main, yang mana kita perlu membuat objek kamar dulu, yang kita buat dengan kamar kamar satu dengan sama dengan neo kamar sesuai dengan konstruktor yang kita buat pada kamar yang telah dijelaskan teman saya tadi, yaitu ada integer nomor kamar dan string tipe kamar dan integer harga per malam. Kemudian kita perlu juga membuat objek kamar eksekutif yang mana sesuai dengan konstruktor dengan yang telah dibuat oleh kamar eksekutif, yaitu ada nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, fasilitas khusus, dan kapasitas tambahan yang membedakan dari kamar eksekutif dan kamar biasa. Selanjutnya kita perlu membuat objek tamu, dua objek tamu karena kita memiliki kamar biasa dan kamar eksekutif dengan ID T001 dan nama, nomor telepon, dan eh, tamu dua yaitu ID-nya yang berbeda dengan tamu yang pertama. Selanjutnya kita perlu membuat objek observasi untuk kamar biasa dan kamar eksekutif sesuai dengan konstruktor reservasi yang telah kita buat. Nah, di sini kita memiliki ID, tamu, kamar, dan jumlah malam pada parameter setiap reservasinya. Selanjutnya kita perlu menampilkan informasi terkait kamar biasa dengan kita tampilkan sistem out, informasi kamar biasa, dan kita panggil reservasi satu titik tampilkan info reservasi sesuai dengan metode yang telah kita buat pada kelas reservasi. Kemudian kita tampilkan total biayanya dengan reservasi satu get total biaya, kemudian tamu satu eh, titik sapa tamu yaitu metode yang ada di tamu, dan kita berikan jarak antara reservasi kamar biasa dan reservasi kamar eksekutif dengan ln/n. Selanjutnya kita menampilkan informasi reservasi kamar eksekutif dengan menampilkan informasi kamar eksekutif. Kemudian kita panggil reservasi eksekutif satu titik tampilkan info reservasi. Kemudian kamar eksekutif satu titik tampilkan info eksekutif. Dan kita tampilkan total biaya pada reservasi eksekutif pertama. Dan yang terakhir kita perlu menampilkan atau memanggil tamu dua dengan sapa tamu. Dan selanjutnya, next. Selanjutnya ada output yang telah kita buat pada sesuai dengan kelas main. Yang pertama itu reservasi ID, yang mana ini berasal dari kelas reservasi, kemudian ada nama, telepon, kamar, tipe, harga, lama menginap, dan total biaya pada kamar biasa, dan ada sapa tamu. Kemudian ada informasi reservasi kamar eksekutif yang sedikit ada tambahan khusus karena ini adalah kamar eksekutif, yaitu ada pada fasilitas khusus dan kapasitas tambahan, kemudian ada total biaya dan sapa tamunya. Selanjutnya, alur kerja yang dibuat ini, yang pertama ada objek tamu dibuat berdasarkan data input identitas tamu. Langkah pertama adalah membuat objek tamu yang mempresentasikan pelanggan hotel. Objek ini berisi data identitas tamu seperti ID tamu, misalnya T001, kemudian nama lengkap tamu, nomor telepon, dan objek tamu ini dibentuk menggunakan konstruktor ada pada kelas tamu, sesuai dengan kode yang ditampilkan pada gambar di kanan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja yang kedua ketika tamu sudah datang. Nah, di sini objek kamar atau kamar eksekutif dibuat berdasarkan jenis kamar yang tersedia. Langkah berikutnya adalah membuat objek kamar sesuai tipe yang dipesan oleh tamu. Jika tamu memesan kamar standar, maka digunakan kelas kamar. Jika tamu menginginkan kamar dengan fasilitas lebih, maka digunakan subkelas kamar eksekutif. Setiap objek kamar menyimpan informasi, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan juga jika kamar eksekutif fasilitas khusus dan kapasitas tambahan. Bisa kalian pada kode. Nah, ini jika post dari admin, maka jika ada tamu yang masuk, maka admin akan memilih, dia akan memilih dari kamar biasa atau kamar eksekutif, kemudian dia akan mengisi data yang ada sesuai dengan konstruktor yang disediakan. Kemudian lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam objek alur kerja objek reservasi dibentuk dengan menyatukan data tamu, kamar, dan jumlah malam menginap.
Nah, setelah data tamu dan kamar tersedia, dibuatlah objek reservasi yang menyatukan semua data tersebut. Objek ini berfungsi sebagai representasi dari transaksi reservasi yang dilakukan oleh tamu. Nah, objek reservasi ini membutuhkan ID reservasi, objek tamu, objek kamar atau kamar eksekutif, dan jumlah malam menginap. Seperti yang bisa kita lihat di dalam contoh codingannya itu reservasi satu sama dengan name reservasi terdapat ID, tamu, kamar, dan jumlah malamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang terakhir alur kerjanya. Yang sini ada program yang nantinya menampilkan informasi detail pemesanan serta total biaya. Nah, untuk langkah terakhirnya adalah sini menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan reservasi kepada pengguna. Nah, informasi ini mencakup seperti identitas tamu, informasi kamar yang dipesan, terus lama menginap, terus total biaya yang harus dibayar, atau dihitung dari harga per malam kali jumlah malam. Nah, terus bakalan menampilkan informasi yang dilakukan memanggil menggunakan metode pada masing-masing kelas, seperti tampilkan info tamu, tampilkan info kamar, dan get total biaya. Nah, bisa dilihat di code-nya, di situ ada reservasi pertama, tampilkan info dari reservasinya. Terus kita print out dari total biaya, plus reservasi satu, terus get total biayanya. Nah, mungkin scan dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.